Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang minggu kemarin dan minggu ini beda ya? Oh, gantian? Di split? Oh, sama? Oh, oke. Saya nggak tahu apa tadi di waktunya, saya tanya ke administrasi di admin, itu waktunya saya pikir kan maju-maju gitu. Ternyata enggak, tetap di jam 1, tapi yang belakang dikurangi gitu. Jadi nanti kan biasanya jam 1.10 sampai jam setengah 4 ya. Nanti mau kita sampai jam berapa? Alhamdulillah tetap segar bugar gitu ya. Walaupun saya tadi naik itu kos-kosan rasanya. Saya kalau udah naik kos-kosan proso tua gitu ya. Padahal ngakunya saya kalau ditanya usia saya ngakunya 27 tahun gitu ya. Enggak ada bisa. Oke. Baik, untuk ini ternyata ada yang online pun cuma ada 9 di sini. Ini baru ada 9 yang gabung. Nggak tahu yang lain kemana. Jadi ada yang online, ada yang offline. Oke, saya putar ke sana atau enggak ini? Atau biar gini aja. Untuk materinya, oke, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu yang oke. Nah, barangkali kita kemarin kan bahas yang ini ya, yang ada penjumlahan, yang itu kemarin ada penjumlahan, pengurangan, ada yang penjumlahan dengan penjumlahan dengan bilangan negatif, ada yang bertanya juga atau kemarin ya. Nah, mungkin kita sambil melihat refleksi di sini. Kecenderungan kalau di SD itu biasanya kan pakai digambar 4 ditambah 3, maksudnya mau menyimpulkan seperti ini ya. Sebenarnya gambar tidak boleh dioperasikan sebenarnya. Tapi ternyata kalau itu kan dibuat kayak gini. Nah, bisa alternatifnya adalah misalnya ini ada 4 digabung dengan 3. Nah, misalnya pakai media kelereng, ya kan, kelerengnya 4, kemudian digabung dengan ketiga, maka hasilnya adalah ada 7 kelereng. Nah, penulisan simbolnya sebenarnya yang bawah ini. Mungkin kalau yang sudah belajar tentang psikologi belajar matematika, belum ya? Belum ada. Oh, psikologi belajar atau malah enggak? Enggak tahu, bagi SD saya enggak tahu kurikulumnya. Kalau atau pernah mendengar tentang Brunner, psikologi belajar Brunner, belum? Ada enggak? Enggak dapat. Oke, atau pernah mendengar ada enaktif, ikonik, simbolik? Belum juga, oke. Jadi kalau enaktif itu dari yang di siswa, kemudian di enaktifnya bisa dari kelereng-kelereng yang dijumlahkan itu, kemudian yang ikoniknya itu di sini mulai dengan ikon-ikon ada di gambar-gambar kayak gini, kemudian yang di sini 4 tambah 3 sama dengan 7 ini simbolnya. Jadi memang untuk belajar matematika itu enggak langsung 4 tambah 3 sama dengan 7 kalau untuk di SD, karena itu mungkin dia hafalan ya, bisa kehafalan ke skillnya, tapi kalau pas penanaman konsep memang sebaiknya ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Oke. Nah, bagaimana kalau mau mengambil di sini misalnya ada 4 kelereng. Nah, untuk belajar kan kemarin kita ada yang pakai media, ada yang pakai garis bilangan, itu yang pertemuan kemarin ya. Kemudian misalnya ini pakai ada 4 kelereng di apel ini, apel kelereng. Omongan sama tulisannya beda gitu. Ini apel. Oh, saya kok nggak pakai tutup mulut. Agak ngap tadi. Tapi takutnya kalau nanti saya kenapa-kenapa ya toh. Ada 4 apel diambil 3. Apelnya diambil 3, ternyata masih 1. Kalau untuk pengurangan 4 dikurangi 3 itu 1. Oke, kemudian ini misalnya, kalau ini gambar apa? Jeruk ya. Jeruknya diutang 7. Waduh, jeruknya diutang. Jualannya gimana mau laku ya? Punya 5 diutang 7.
Kalau ada yang mau hutang 7 jeruk kan kurang ya, kan cuma ada 5, berarti kan kurang 2 jeruk mestinya. Maka ini bisa dengan penjumlahan 5 ditambah dihutang 7, maka masih hutang 2. Nah, caranya kayak gitu. Nah, yang bikin bingung jika dijumlahkan dengan negatif itu sama dengan dikurangkan. Kan misalnya di apa namanya nanti garis bilangan yang geser kanan kiri kemarin. Kemudian kalau 8 ditambah negatif 3, maka ini bisa ditulis sebagai 8 dikurangi 3, 5. Tapi bagaimana jika 8 dikurangi negatif 3? Jadi ditambah. Kalau untuk ininya kan min plus gitu ya, min kali min plus gitu ya, atau min kali min lompat gitu enggak ya? Nah, tapi di sini konsepnya adalah yang kegeser ke kanan dan ke kiri itu. Geser ke kiri lagi kan ke kiri balikannya kan ke kanan, sehingga sama saja ini hasilnya ke 11. Itu kalau pakai garis bilangan. Nah, misalnya kalau hutang 1.000, hutang lagi 1.000, berarti hutangnya ada 2.000. Hutang 7, kemudian punya 5, maka hutang 2. Ini ya, hutang 2, hutang lagi 3, maka hutang 5. Hutang 7, hutang 5, hutang 12. Ini kalau sudah ke simbol-simbol, kalau belum kan bisa dengan garis bilangan kemarin yang loncat ke kiri lagi. Oke? Oke. Nah, yang masalah kanan ke kiri, tambah itu artinya searah, kurang artinya balik arah. Makanya tadi saat dikurangi dengan negatif, balik arah lagi, balik arah lagi. Sehingga balik ke depan kan gitu. Balik arah lagi. Nah, positif itu maju, negatif itu mundur. Jadi kalau misalnya ditambah itu ke sana, ditambah negatif, maka mundur. Jadi maju mundur. Kalau pakai garis bilangan itu juga lebih mudah. Kalau mungkin kalau pakai apa namanya? Kalau pakai media yang siapa kelereng atau apa itu kalau kurang itu bingung, tapi kalau pakai garis bilangan kan tinggal dipanjangkan ya toh. Kalau itunya kurang udah gimana gitu. Kalau kelemahannya memang kalau pakai medianya itu kayak kelereng atau jambu atau apa kelemahannya adalah jumlah yang kita bawa bisa jadi nggak sebanyak itu, tapi kalau pakai garis bilangan itu nanti lebih banyak. Di awal bisa pakai media-media yang bisa dipegang siswa, kemudian yang selanjutnya bisa dengan garis bilangan. Mungkin salah satu alternatifnya begitu. Nah, ini dikurang maka balik arah. Nah, balik arah. Tadi kalau misalnya tambahkan searah. Negatif 3 dikurangi negatif 4. Negatif 3, ya kan? Di sini negatif 3. Kan 1, 2, 3, negatif 3. Kan dari 0 mundur 3. Itu negatif 3. Dikurangi. Dikurangi itu mundur. Mundur, tapi mundur balik arah ke kiri, balik arah lagi berarti ke kanan, sehingga akhirnya ke kanan 1, 2, 3, 4, ternyata di 1. Itu ya. Sama negatif 3 ditambah 7. Negatif 3 tadi kalau di garis bilangan mundur ke 3 ditambah 7 maka ke kanan sejauh 7 sehingga loncatnya adalah ke 4. 2 ditambah 3. Mungkin kalau ini siswa enak ya. 1, 2, kedua. Loncat lagi 3 kali. 1, 2, 3. 4 dikurangi 3. Punya 4, diambil 3. Masih 1. 4 dikurangi min 5. 4 ke kanan. 1, 2, 3, 4 dari 0. Dikurangi itu kan mau ke kiri. Balik ke kiri. Tapi balik lagi. Jadi kan putar arah, putar lagi. Akhirnya ke kanan. Sejauh 5 sehingga 9. Ini yang kemarin ya, 2 kali 3. 2 kali 3. Yang kemarin kan kita mau apa kemarin? Yang obat-obat itu ya kemarin ya. Oke. Oke, itu sekilas yang kemarin. Kemudian untuk yang Oke, yang materi hari ini
operasi pada bilangan ini kemarin sebenarnya sudah kita yang oret-oretannya sudah, tapi yang ininya belum. Kemarin kata tertutup itu artinya apa? Kalau dia bulat, tertutup terhadap operasi, kalau penjumlahan berarti dia masih bilangan bulat. Kalau tertutup terhadap operasi perkalian bilangan bulat, maka bilangan bulat jika dikalikan dengan bilangan bulat maka hasilnya bilangan bulat, maka dia masih di bilangan bulat, artinya tertutup. Nah, kalau ini terhadap penjumlahan, tertutup terhadap operasi penjumlahan, artinya P ditambah Q. P-nya bilangan bulat, Q-nya bilangan bulat. P ditambah Q hasilnya tetap bilangan bulat. Itu artinya tertutup terhadap penjumlahan. Kemudian komutatif, ini kemarin sudah bolak-balik ya. Kalau 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2, itu sifat komutatif terhadap penjumlahan. Kemudian sifat asosiatif. Nah, ditukar-tukar kurungnya ya. Oh, ini sama dengannya kelebihan. P ditambah Q ditambah R. Sama dengan Q tambah R ditambahkan dulu, baru ditambah P gitu ya. P ditambah Q sama R-nya ditambahin dulu, baru ditambahkan dengan Q. Dengan P ini namanya sifat asosiatif. Nah, kemarin kalau identitas terhadap penjumlahan P ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah P, yaitu P. Nah, nanti Bu itu ngapain? Nah, nanti kita gunakan untuk untuk pembuktian-pembuktian. Kemudian inverse terhadap penjumlahan. Nah, kalau ada kata inverse, nanti kalau ke penjumlahan ini yang membuat dia ke identitas. Yang membuat ke identitas adalah di sini 0. Berarti P ditambah berapa biar jadi 0? Nah, sini. Ini kan 0. Nah, berarti yang membuat identitas adalah 0. Sehingga P oke, ditambah berapa biar jadi 0? Negatif P. Nah, negatif P inilah yang disebut inverse-nya. Maka ini inverse. Inverse terhadap penjumlahan. Oke? Nanti kalau ke perkalian beda lagi. Yang membuat ke perkalian adalah P dikalikan 1 itu sama dengan P. Maka yang digunakan untuk ke inverse-nya bukan 0 tapi 1. P kali berapa biar jadi 1 adalah seper P. Nah, inverse-nya kalau di perkalian adalah seper P. Tapi kalau di penjumlahan adalah min P. Yang membuat dia menuju ke identitasnya itu tadi. Kalau ini kan yang membawa ke identitas kan 0. Karena P ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah P yaitu ke P. Ini kan ke P. Nah, ini kan 0. 0 ya. 0 ya. Ini merupakan identitas terhadap penjumlahan. Nah, nanti yang seperti ini yang akan kita gunakan dalam kita gunakan dalam membuktikan. Kita akan melakukan pembuktian. Oke. Ini kemarin belum saya upload ya di Google. Oke, nanti saya upload di Google Classroom. Kemudian saya hapus dulu ininya, clear dulu, Oke. Nah, nih, bintangnya 2, bintangnya 4, bintangnya 3 gitu ya. Ini apa, Bu? Kok ada A, B, C? Nah, kalau kita sebenarnya ini untuk kemarin kita sudah mengantuk ya. Ya, siang-siang gitu ya. Bulan puasa, siang-siang jam segini. Kayaknya nanti energinya, mungkin kita nanti nggak sampai full di sore aja kali ya. Sampai 2:30 gimana? Ya. Nanti mengerjakannya di rumah Masnya bisa di
habis ngabuburit, terus makan, habis makan tarawih, habis tarawih ngantuk itu ya, nggak jadi mengerjakan. Oke, 2, ini 4, ini 3. Ini yang asosiatif kemarin kita sudah hitung sih. Kalau A ditambah B, kemudian ditambah C, dihitung ke sini dulu, ditambah C baru, atau yang B ditambah C itu ditambahin dulu, apakah hasilnya sama? Nih, 2 ditambah 4, ditambahin dulu kan ada 6, ditambah 3. Apakah sama dengan 2 ditambah, ini 4 tambah 3 kan 7. Sama ya hasilnya ke 9 semua. Kemarin sudah ininya. Nah, kalau yang itu yang kemarin-kemarin ya, yang simbol-simbol ini yang kadang bikin bingung. Kita ngobrolnya cuma kayak gitu itu, tapi tahu-tahu ini ngapain nih? Kalau matematika itu memang kadang ada yang bilang kurang kerjaan gitu ya. Semua dibuktikan. Nah, katanya makanya kalau cari jodoh orang matematika katanya gitu. Karena rumus aja dibuktikan apalagi cinta gitu katanya. Oke. Oke. Nah, ini secara umum misalkan P dan Q bilangan cacah ya. Ini P sama Q bilangan cacah. Oke, bilangan cacah. P lebih dari Q. Mungkin ada yang tanya nih, Bu, ada P lebih dari Q kok tiba-tiba P sama dengan Q tambah R misalnya. Saya ambil ini ada dicontohi 5 lebih dari 3. Oke, 5 lebih dari 3. Kan kalau misalnya ada bilangan misalnya di sini 5, ada 3. Nah, 5 ada 3, tandanya kan 5 lebih dari 3. Kan boleh kan kita tulis bahwa 5 itu 3 ditambah 2. Iya kan? Jadi kalau yang di sini itu lebih besar, maka yang di kanan itu mesti ditambahi sesuatu. Benar nggak? Jadi kalau di sini 5 itu lebih besar, di sini 3. Berapapun kalau ini tandanya adalah lebih besar, maka yang di sini ditambahi sesuatu. Benar nggak? Tambahannya ini 2. Bilangan yang 2. Jadi kalau di sini itu P misalnya, ada P, kemudian lebih dari Q, maka P itu bisa ditulis sebagai Q ditambah R misalnya. Nah ini R-nya. Oke, sehingga kalau P lebih dari Q, maka bisa kita tulis sebagai ini. P itu Q tambah R. Nah ini ke sini. P sama dengan Q tambah R, dengan R bilangan asli. Oke? Sampai yang di sini dulu ada yang mau ditanyakan barangkali, kenapa kok bisa kalau P lebih dari Q, kok P sama dengan Q tambah R? Bisa dipahami? Oke, saya ulangi ya. Kalau 5, saya ambil ke bilangan aja, 5 lebih dari 3. Maka 5 itu sama dengan 3 ditambah sesuatu. Kalau di sini kebetulan 2, benar? Berarti kalau 5 ini saya simbolkan P, 3 ini Q, 2 ini R, berarti 5 lebih dari 3, atau bisa ditulis 5 sama dengan 3 ditambah 2. P lebih dari Q, bisa ditulis sebagai P sama dengan Q plus R. Iya Bu, tapi buat apa Bu gitu ya? Bukan buat rokmu yang jelas ya. Oke, 5 lebih dari 3, 5 sama dengan 3 tambah 2. Nah ini, Bu, kenapa harus pakai ke huruf-huruf? Nanti nih ke bawah ini ada pembuktian nih. P sama dengan Q tambah R. Sekarang, kita mau membuktikan, ini yang dibuktikan apa toh Bu sebenarnya? Jadi ini tuh sebenarnya buktikan bahwa, tak kasih tulisan di sini ya, mungkin soalnya di sini. Pakai huruf merah aja biar menyerah. Buktikan bahwa, bisa dibayangkan kalau di matematika itu anunya semua dibuktikan. Buktikan bahwa P ditambah min Q itu sama dengan P dikurangi Q. Oh, kayak gini aja disuruh buktiin coba. Untungnya mereka nggak jadi gila ya. P ditambah min Q itu sama dengan P min Q. Itu suruh buktiin. Bu, buktiinnya gimana? Kan jelas, Bu. Itu jelas. P
ditambah min Q itu P min Q, kenapa harus dibuktikan gitu ya? Nah, tapi kalau di matematika itu harus dibuktikan. Di teori bilangan itu harus dibuktikan. Buktiinnya gimana? Ini P kita ambil dari sisi kiri. Sisi kirinya adalah P ditambah min Q. Oke, sampai di sini dulu. P sama dengan min Q. Oke, P min Q sama dengan. Nah, apa ini Bu? Kok ada Q tambah R? Nah, tadi P itu bisa ditulis sebagai Q tambah R. Atau dengan kata lain, Q ditambah R ini adalah nama lain dari P. Oke. Jadi Q tambah R ini adalah nama lain dari P. Jadi P-nya diganti dengan Q plus R. Oke. Ini kan tetap sama, plus min Q. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Masih aman? Oke, saya lanjut. Q plus R plus min Q. Boleh enggak Q sama R saya tukar? R ditambah Q. R tambah Q gitu. Boleh kan? Q ditambah R sama dengan R ditambah Q. Boleh? Kenapa kok boleh? Sama. Itu sifat apa namanya? Komutatif. Makanya ditulis di sini. Sifat komutatif terhadap penjumlahan. Oke? Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman ya? Oke. Sekarang R ditambah Q ditambah min Q. Boleh enggak kalau Q sama min kita jumlahin dulu? Boleh ya? Berarti R ditambah Q sama min Q-nya tak jumlahin dulu. Namanya sifat apa? Asosiatif. Yang kemarin A ditambah B, kemudian ditambah C tadi ya. Sama dengan A ditambah B plus C. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Oke. Sekarang Q ditambah min Q. 0. Sifat apa itu? Oke, inverse terhadap penjumlahan. Kan Q ditambah min Q yang tadi yang dihitung P tambah min P sama dengan 0 tadi itu masuk ke sifat inverse terhadap penjumlahan. R ditambah 0. R itu sifat identitas. R itu apa? Balik lagi. R tadi adalah P min Q. Oke, terbukti. Tak kasih tulis di sini. Terbukti. Oke, meskipun mau dibagi, kalau mau dicatat boleh sih yang di bagian ini, soalnya nanti kali kan pas mau mengerjakan lebih enak kalau tulis punyanya sendiri. Oke, silakan yang di rumah juga kalau mau mencatat dulu dipersilahkan. Jadi itu soalnya adalah P ditambah min Q sama dengan P min Q.
Oke, saya lanjutkan. Tadi ini saya kulihat dulu. Oke. Nah, sekarang kalau ini negatif P ditambah negatif P sama dengan negatif P plus Q. Coba buktikan. Nah, coba buktikan bahwa untuk setiap bilangan cacah P dan Q, negatif P ditambah negatif Q itu adalah negatif P plus Q. Nah, kita lihat di sini. Maka untuk membuktikan ini bisa juga kita buktikan bahwa untuk membuktikan ini bisa juga kita buktikan bahwa negatif P ditambah negatif Q kan tadi sudah itu ya. Yang sebelumnya tadi kalau misalnya saya ini kan yang sebelumnya tadi. Nah, ini P ditambah negatif Q, tadi kan P dikurangi Q ya. Kemudian ini bisa juga dibuat dalam gini. Ini ditambah P tambah Q itu sama dengan 0. Membuktikan ini sama saja dengan buktikan ini, sama saja membuktikan ke sini. Oke, sampai di sini dulu. Bisa dipahami? Membuktikan ini sama saja dengan membuktikan ini. Mengapa? Oke? Ya, bukan beda ruas tapi pakai apa? Di? Iya. Oke ya. Kalau yang ini kita lanjutkan. Ini ke sini. P ditambah min Q plus P min Q sama dengan 0. Kita ambil sisi kiri. Hijau aja. Yang sisi kiri ini akan kita buktikan apakah sama dengan 0. Maka kita ambil yang kiri. Ini yang kiri kan. Oke, yang kiri ya. Sama dengan P ditambah min Q ditambah P ditambah Q. Nah, min P ditambah min Q, ini yang P plus Q, saya tukar dengan Q plus P. P plus Q, pakai biru aja. P plus Q, oke, sama dengan Q plus P. Sama enggak? Sama. Kenapa? Nah, sifat asosiatif, komutatif ya. Jadi saat ada tulisan mengapa ini sifat komutatif terhadap penjumlahan. Sifat komutatif terhadap penjumlahan ya, terhadap penjumlahan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? P plus Q plus P. Oke. Sekarang, kalau min Q sama plus Q saya jadikan satu. Tambahkan dulu. Boleh? Boleh. Namanya sifat apa? Asosiatif. Ini sifat asosiatif. Terhadap penjumlahan. Sederhana ya. Oke.
Sekarang min Q ditambah Q itu sama dengan 0. Inverse terhadap penjumlahan. Sekarang 0 ditambah P itu ke P. Identitas. Min P ditambah P 0. Inverse. Oke ya. Sama dengan 0 terbukti? Terbukti. Oke, terbukti. Nah, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Oh, yang inverse. Kalau yang inverse itu adalah dijumlahkan dengan jadi ini inverse. Inverse itu kalau terhadap penjumlahan adalah yang hasilnya ke 0. Kalau terhadap perkalian ke 1. Yang menuju ke identitas. Nah, kan kalau misalnya 2 ditambah berapa? 2 ditambah berapa biar jadi 2? Kan tambah 0. Ya kan? Nah, 0 itu yang menyebabkan bahwa 2 itu tetap menjadi 2. Maka itu adalah sebuah identitas. Nah, di penjumlahan yang bikin ke identitasnya itu 0. Ya kan? Maka nanti kalau untuk mencari inverse-nya itu adalah yang sama dengan 0. 2 ditambah berapa biar jadi 0? Negatif 2. Lah, negatif 2 itu adalah inverse dari 2. Oke? Oke. Oke, nanti di anunya dari situ. Kalau misalnya bingung ke A, B, C, D bisa ke bilangan-bilangan. Oke, terbukti dengan kata lain. Ini tadi min P plus Q inverse penjumlahan dari P plus Q karena inverse penjumlahan tunggal. Ini ya. Oke. Kalau mau dicatat dulu dipersilahkan.
Maaf ya yang di rumah ke-mute tadi. Jadi pas saya menjelaskan tadi nggak masuk yang di rumah. Oke, yang di rumah ada yang mau bertanya barangkali? Yang di rumah ada yang mau bertanya? Tadi yang di sini ada yang Belum, Bu. bisa ya? Ini bisa dipahami ya? Karena habis ini nanti adik-adik akan latihan untuk membuktikan. Jadi mungkin saya ulangi lagi tadi di sini adalah yang min Q tambah Q ke 0, ini tadi adalah inverse terhadap penjumlahan. 0 ditambah P, ini tadi ke P, ini tadi adalah identitas. Kemudian min P ditambah P, ini sama dengan 0, tadi adalah inverse terhadap penjumlahan. Oke, kalau sudah ini saya clear? Oke. Hah? Sifat double gimana? Oh, ini ada inverse lagi? Atau gimana? Inverse-nya 2 kali tapi beda ya. Ini kan Q min P dan P. Kan beda. Beda yang di ini kan. Yang dicari. Oke. Nah, tadi penjumlahan. Kita sekalian yang ke perkalian dulu. Nah, mungkin tadi ada yang ditanya yang identitas keperkalian. Kita lihat dulu. Untuk semua bilangan bulat P, Q, R berlaku tertutup. Artinya tertutup kemarin gimana? Jika bilangan bulat, kalau dikalikan masih di bilangan bulat, artinya tertutup terhadap perkalian, karena ini operasi perkalian ya. Kemudian komutatif, bahwa P kali Q itu sama dengan Q kali P. Kalau tadi jumlah juga tertutup ya. Asosiatif juga terhadap perkalian, ini sama dengannya kelebihan. P kali Q, kemudian dikalikan R sama dengan P dikalikan Q kali R. Itu asosiatif. Kemudian perkalian dengan bilangan 0. Kalau dikalikan 0, kemarin hasilnya selalu 0. P kali 0 maupun 0 kali P hasilnya sama, yaitu 0. Oke. Kemudian perkalian dengan bilangan 1 kembali ke dirinya sendiri. Itu artinya identitas terhadap perkalian. Kalau penjumlahan tadi adalah kembali ke dirinya sendiri adalah dengan 0. Oke, jadi ini nanti kalau mau cari ke ke inverse-nya, maka inverse perkaliannya adalah nanti disama dengankan 1. Maka kalau P dikalikan 1/P sama dengan 1, maka inverse-nya adalah 1/P. Oke? Nah, jadi kalau ada ini kan identitas 1 ya. P dikalikan titik-titik sama dengan 1. Tadi kan kalau ke penjumlahan P ditambah titik-titik sama dengan ke 0. Maka di sini adalah min P. Ya kan? Kalau ini ke 1P dikalikan 1/P. Nah, ini inverse terhadap penjumlahan. Kalau yang ini inverse terhadap perkalian. Oke? Nah, distributif terhadap perkalian terhadap penjumlahan. Ini yang kemarin ya, yang kita angka-angkanya itu P dikalikan Q plus R. P dikalikan Q ditambah P kalikan R. Ini distributif kiri. Kemudian kalau Q kali R dikalikan P, Q kali R kali Q kali P ditambah R kali. Nah, ini distributif kanan. Oke? Nah, untuk ini semacam ilustrasi saja yang ke sana tadi. 4 kali 5, ini misalnya 4 kali 5. Bisa juga ini hasilnya, kan kalau kita pecah, ini ke sini 3, ini ke sini 2. Ini 3, ini 2. Ini kan jumlah 5 ya. 4 kali 3 ditambah 4 kali 2. 4 kali 3 tambah 4 kali 2. Ininya 5. 4 kali 5 sama dengan 4 kali
3 tambah 2. Ini ilustrasi saja sih. Oke. Nah, definisi untuk bilangan P dan Q bilangan cacah. Bilangan bulat didefinisikan seperti berikut. P dikalikan Q sama dengan N P Q, di mana P sama dengan N-nya P dan Q adalah N-nya Q. N itu apa? Jumlah. Nah, ini sebenarnya ini biar ringkas aja sih nulisnya. Cuma kalau mau nulis lengkapnya gini. Banyaknya himpunan P dikalikan banyaknya himpunan Q itu sama dengan banyaknya himpunan P cross Q. Gitu sih. Tapi kan apa namanya ini disimbolkan sehingga NP kali Q di seperti ini simbolnya. Ini definisi. Kalau definisi itu tidak dibuktikan. Yang dibuktikan bukan definisi, tapi ada teorema, lema, dan sebagainya. Oke, saya clear dulu. Jadi definisi ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuktikan nanti. Oke, ini definisi. Oke ya, sampai di sini bahwa min P kali min Q itu P kali, sama dengan P kali Q. Min P kali Q sama dengan P kali min Q sama dengan min P kali Q. Oke, saya clear dulu. Nah, secara umum dapat dibuktikan bahwa, nah ini suruh buktiin bahwa min P kali Q sama dengan min P kali Q. Bukti. Nah, min P Q adalah inverse penjumlahan dari P Q. Ini sudah tahu di inverse-nya tadi ya, bahwa P sama min P itu saling berinverse. Ya kan? Ini inverse penjumlahan. Dengan kata lain, min P Q tambah P Q itu 0. Ya kan? Yang diketahui ini, yang mau dibuktikan ini. Karena inverse penjumlahan bilangan bulat tunggal, kan inverse-nya tunggal, hanya satu tunggal, maka untuk menunjukkan bahwa min P kalikan Q sama dengan min P kali Q cukup ditunjukkan bahwa min P kalikan Q adalah inverse penjumlahan dari PQ. Dengan kata lain, harus ditunjukkan bahwa untuk mencari ini harus tunjukkan bahwa min P kalikan Q ditambah PQ itu sama dengan 0. Sama kayak yang tadi tuh, yang di depan tadi tuh. Untuk membuktikan yang ini sama dengan, itu kan sama dengan 0. Tadi yang kita buktikan yang di slide sebelumnya yang kita orek-orek tadi. Oke. Nah, sekarang min P kalikan Q ditambah PQ. Ini tadi ya. Ini tadi ya. Ini yang mau dibuktikan ya. Nah, ini yang mau dibuktikan dengan kata lain ini. Ini mau dibuktikan berarti dari yang kiri ini kita taruh di sini mau dibuktikan apakah hasilnya sama dengan 0. Oke. Min P dikalikan Q ditambah PQ sama dengan kita bisa menuliskan sebagai ini apa? Ini ke sini. Tadi sifat apa? Distributif. Kanan atau kiri? Kanan, distributif kanan ya. Tadi kan ini sama aja min P kalikan Q ditambah P kali Q. Oke, distributif ya. Mengapa? Tadi yaitu tadi di sana ada. Kemudian min P ditambah P 0. Sifat apa ini? Inverse terhadap penjumlahan kali Q. 0 kali Q 0. Kenapa? Perkalian dengan 0. Sehingga terbukti. Ya kan? Oke, sampai di sini Bu. Kok kayak main-main apa sih? Oke, nanti disimak lagi nggak apa-apa. Nanti rekamannya insya Allah saya upload. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, aman ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Oh, jamnya itu mati ya dari tadi ternyata. 2:30 kurang 5 menit ternyata. Oke. Saya clear dulu. Nah,
Tunjukkan bahwa men P kalikan Q sama dengan PQ. Nah, untuk P dan Q bilangan-bilangan bulat. Nah, ini bagaimana kalau yang ini? Men P kalikan men Q sama dengan P kali Q. Tadi di definisi, men P kalikan men Q itu inverse dari men PQ. Tadi di definisi ya. Oke, sehingga untuk menunjukkan bahwa men P kalikan men Q sama dengan PQ, cukup menunjukkan bahwa men P kalikan men Q ditambah men PQ sama dengan 0. Mengapa? Ada yang tahu alasannya? Oke, nah ini silahkan dibuktikan sebagai latihan. Mau dicatat dulu, silahkan ya ini. Sebenarnya kan ini latihan terus tak tungguin gitu ya. Latihan terus tungguin terus dilanjutkan ke berikutnya. Nanti diupload saja di Orat-Orat, kemudian nanti diupload saja di Google Classroom. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sedangkan kalau operasi pengurangan, nah ini P men Q bilangan bulat yang tunggal. Cuma apakah tertutup terhadap operasi pengurangan ya kalau bilangan bulat?
Harusnya enggak ya. Kan bisa jadi hasilnya negatif. Kalau negatif, oh kalau bulat masuk ya. Bilangan bulat kan ada bulat positif, bulat negatif ya. Masih masuk. Oke, tertutup terhadap bilangan bulat. Kemudian distributif perkalian terhadap pengurangan. P kalikan Q min R itu P kalikan Q dikurangi P kali R. Distributif kiri. Kemudian Q min R kalikan P. Q kalikan P dikurangi R kalikan P. Distributif kanan. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Ya. Nah, sifat-sifatnya. Pembagian dengan bilangan 0. 0 dibagi P hasilnya adalah 0. 0 dibagi dengan berapapun akan hasilnya 0. Kalau dibagi dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke. Kemudian ada sifat distributif kali terhadap penjumlahan. Kemudian ini Q tambah R dibagi P itu nanti Q dibagi P ditambah R dibagi P. Satu sisi yang sebelahnya adalah Q dikurangi R. Bukan sebelahnya ya kalau ini. Oke, memang beda dengan yang perkalian ya. Ini yang penjumlahan, ini yang pengurangan. Q dikurangi R dibagi P. Mungkin ini lebih enak kalau pakai ini ya. Nah, ilustrasi ya, ini ilustrasinya. Ilustrasinya Q ditambah R dibagi P. Ya kan? Berarti ilustrasinya adalah Q dibagi P ditambah R dibagi P. Nah, ilustrasinya gitu. Kayaknya lebih enak dilihat gini ya. Oke, Q dikurangi R dibagi P. Sama sih. Q dikurangi R dibagi P. Itu Q dibagi P dikurangi R bagi P. Ya, nggak ada masalah ya. Oke. Nah, sampai di sini untuk materi kita hari ini. Tugasnya yang tadi untuk catat yang sebelum ini tadi nanti dicoba dikerjakan satu itu aja. Nanti ada yang di rumah juga nanti diupload di Google Classroom. Oke? Oke. Oh, di minggu depan aja. Ini hari Selasa berarti Senin malam jam 12 malam gitu biar Selasanya bisa Senin malam jam 12 malam. Bu, saya mengerjakannya sampai habisnya. Ya, silahkan. Oke, barangkali itu saya